Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal TKP mengenai pelayanan publik. Mari kita bersama belajar dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai nih, silakan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update mengenai soal-soal CPNS dan P3K dan materi-materi pembelajaran lainnya. Terus dukung kami agar selalu berkarya memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal TKP pelayanan publik. Ingat ya, pelayanan publik ini tujuannya mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi keramah tamahan dan kepuasan, berorientasi pada kepuasan seperti itu. Yuk kita mulai. Nomor 1. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi ini Anda selalu sibuk dengan rutinitas Anda sebagai seorang security pada sebuah bank milik pemerintah. Ketika Anda sedang bekerja, datanglah hanya seorang ibu tua yang ingin menanyakan prosedur pentransferan uang untuk kuliah anaknya yang jauh di luar kota. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan dan mengatakan bahwa ia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Sikap Anda: A. Menjelaskan secara perlahan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu agar ia tahu maksud dan apa yang Anda jelaskan. B. Menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu untuk lebih tenang terlebih dahulu agar mampu fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, maka Anda akan membantu dalam kepengurusannya. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu dengan bahasa yang santun agar sang ibu mengerti. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman untuk melayani ibu tersebut yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Oke, silakan di pause video ini jika ingin menjawab. Nah, mari kita lihat sama-sama. Poin tertinggi itu ada di E, 5. Meminta teman Anda yang berpengalaman, yang lebih berpengalaman untuk melayani ibu tersebut nih. Yang lebih berpengalaman. Kenapa kok kita malah meminta orang lain? Nah, jadi di sini kita sudah berusaha nih untuk menjelaskan panjang lebar kepada ibu tersebut. Artinya kita sudah memberikan pelayanan lah, tetapi masih juga tidak mengerti. Nah, makanya kita menyarankan untuk meminta teman Anda, nah ini untuk memahami prosedur yang ada kepada ibunya. Yang agak sedikit beda tipis itu yang 4, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu untuk lebih tenang terlebih dahulu. Nah, menjelaskan dengan sabar, tadi kan kita sudah jelasin gitu ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, mari kita diskusikan. Silakan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut soal TKP CPNS pelayanan publik. Nomor 2. Suatu hari Anda dikunjungi oleh seseorang yang susah untuk menerima penjelasan Anda karena faktor usia. Sikap Anda: A. Tetap menjelaskan dengan pelan. B. Menyuruhnya pulang karena Anda punya banyak pekerjaan. C. Menyuruh rekan Anda untuk membantu. D. Meninggalkannya saja. E. Meminta untuk bertemu dengan atasan Anda saja. Pause video ini jika ingin menjawab. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Poin tertinggi itu ada di A, 5. Tetap menjelaskan dengan pelan. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Nah, karena yang nomor 1 tadi kan kita udah di soal sudah dikasih tahu nih, kita sudah menjelaskan panjang lebar. Nah, di sini kan dia tidak dikasih tahu di soalnya nih.
hanya diberitahu bahwa dia sulit menerima penjelasan karena faktor usia. Artinya kita belum menjelaskan secara detail banget kalau berdasarkan soal ini. Jadi poin tertingginya itu ada di A. 4. Poin 4 itu di C, menyuruh rekan Anda untuk membantu karena kita kesulitan, kita sedang melakukan penjelasan tapi masih juga tidak paham, maka kita minta bantuan. Oke, lanjut ke soal TKP CPNS pelayanan publik berikutnya. Salah satu tugas Anda adalah berkunjung ke kantor-kantor perwakilan tempat Anda bekerja, minimal memastikan bahwa kantor-kantor perwakilan tersebut berjalan dengan baik. Namun untuk kegiatan tersebut, perusahaan tempat Anda bekerja tidak memberikan honor kepada Anda. Sikap Anda: A. Mengerjakan pekerjaan tersebut jika ditanya atasan. B. Mengerjakan pekerjaan tersebut walau pekerjaan lainnya terbengkalai. C. Mengerjakan pekerjaan tersebut karena Anda sedang merasa sumpek di kantor Anda sendiri. D. Menelepon pihak perwakilan saja, apakah mereka baik-baik saja. E. Menyarankan kepada atasan untuk merekrut seseorang agar melaksanakan pekerjaan tersebut. Pause video ini jika ingin menjawab. Nah, jadi di sini kasusnya kita itu ada tugas ya, tapi di sini tidak ada honor, artinya kita tidak dibayar di sini. Bagaimanakah sikap kita? Sikap kita yang terbaik itu adalah B. Mengerjakan pekerjaan tersebut walau pekerjaan lainnya terbengkalai. Ini poin yang tertinggi ya di antara yang lainnya ya, karena ya kita tetap mengerjakan gitu. Kalau yang C itu mengerjakan, tapi alasannya karena sumpek. Jadi poin A, B, dan C ini sama-sama mengerjakan. Kata kerjanya sama-sama mengerjakan. Tapi yang lebih baik itu adalah yang B. Menelepon dan menyarankan ini kan bukan ini ya. Artinya dia tidak berangkat dari kantor gitu. Jadi kita perhatikan ini kata kerjanya ini terlebih dahulu. Oke, lanjut ke soal TKP CPNS pelayanan publik berikutnya. Nomor 4. Anda baru saja dipindahkan ke tempat kerja. Di tempat baru tersebut, Anda ditempatkan sebagai customer service di bagian pelayanan dan pengaduan yang terletak di lantai dasar. Suatu hari datang seorang konsumen tunadaksa untuk urusan sesuatu. Untuk menindaklanjuti urusannya itu, ia diharuskan untuk menulis dan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh perusahaan tempat Anda bekerja dan mengurusnya di lantai 2. Sikap Anda: A. Mengarahkan konsumen tersebut ke customer service lainnya yang sedang menganggur. B. Memanggil satpam dan menyuruhnya untuk membantu konsumen tersebut. C. Memberitahu bahwa untuk mengurus urusannya akan ditindaklanjuti oleh customer service di lantai 2 dan memberi arah. Hal itu karena sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. D. Menyarankan kepada konsumen tersebut untuk mengajak seseorang yang bisa membantunya mengingat ia adalah seorang tunadaksa. E. Mencari rekan pengganti untuk pos Anda, kemudian membantu konsumen menuju lantai 2. Oke, pause video ini jika ingin menjawab. Mari kita lihat. Nah, poin tertinggi itu di E. Mencari rekan pengganti untuk pos Anda, kemudian membantu konsumen menuju lantai 2. Di sini kita memberikan bantuan ya. Kalau yang A itu hanya mengarahkan nih, mengarahkan konsumen customer service yang sedang menganggur. Artinya customer service yang lainnya tuh kosong gitu, tidak ada antrian. Tapi di sini kan karena kita orientasinya kepada pelayanan, jadi di sini kita memberi bantuan kepada konsumen tersebut. Tetapi kita harus mencari rekan dulu untuk menggantikan pos Anda. Nah, kalau seandainya tidak ada rekan pengganti gimana? Nah, kalau dari soal ya seperti ini ya. Ada mencari rekan pengganti terlebih dahulu. Kalau seandainya ada ya baru kita bantu, kalau belum ada ya ditunggu. Mungkin seperti itu. Nah, oke. Sesuai atau tidak? Ada pendapat yang lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Nomor 5. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan.
tetapi ia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, padahal dia datang dari tempat yang sangat jauh. Sikap Anda: A. Menolak dan menerimanya kembali apabila syarat-syaratnya sudah lengkap. B. Melihat syarat-syarat yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D. Langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat adalah hal yang biasa. Atau yang E. Memberikan pelayanan karena kasihan dia datang dari tempat yang jauh. Oke, soal TKP CPNS pelayanan publik, silakan di pause jika ingin menjawab. Langsung kita lihat poinnya. Nah, ini dia. Tertinggi itu adalah yang C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. Nah, ini poin yang 4 ini beda tipis ya. Menolak dan menerimanya kembali apabila syarat-syaratnya sudah lengkap. Jadi di sini kita berkonsultasi dengan atasan, terus kemudian kebijakannya itu ada di pada atasan. Kalau kata atasannya udah diurus aja nggak apa-apa, diurus. Kalau memang disuruh pulang, baru kita tolak persyaratannya karena kurang. Gitu ya. Lanjut, soal TKP CPNS pelayanan publik berikutnya. Nomor 6. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda dan antrian sedang panjang. Kemudian ada seorang kakek yang berumur 67 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut diminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda: A. Meminta maaf kepada kakek tersebut dan meminta ia untuk antri sesuai nomor antrian. B. Meminta maaf dan meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena sudah tua. D. Melayani kakek tersebut kemudian meminta pengertian dari pelanggan yang lain. E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Nah, di sini poinnya beda-beda tipis ya. Ini kita memberikan pengertian dulu, baru melayani kakek. Yang ini kita beri pelayanan dulu, baru meminta pengertian yang lain. Kalau yang C itu langsung melayani. Nah, ini jawaban yang terbaik antara tiga ini nih. Kita cek. Nah, ini dia. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Jadi kita harus memberikan apa ya namanya ya? Memberikan pengertian kepada yang sudah antri. Pak, Ibu, ini ada yang sudah tua. Kami mohon izin untuk didahulukan. Jadi kan kita tidak berlaku yang tidak sopan kepada orang yang sudah antri gitu. Kalau yang ini dilayani dulu, baru kemudian meminta pengertian dari pelanggan yang lain. Karena biasanya di tempat-tempat umum seperti orang tua, kemudian ibu hamil, kemudian yang disabilitas, itu biasanya ada jalur sendiri dan didahulukan seperti itu. Oke, lanjut soal TKP pelayanan publik. Pagi ini Anda mendapatkan tugas piket di ruang pelayanan. Saat sampai di tempat Anda melihat ruang tunggu pelayanan masih berantakan dan banyak barang-barang yang berserakan. Padahal sebentar lagi pelayanan akan segera dibuka. Sikap Anda: A. Mencari cleaning service untuk membersihkan ruang tunggu pelayanan. B. Pura-pura tidak tahu karena hal itu bukan tanggung jawab Anda. C. Melaporkan kepada atasan bahwa kondisi ruang tunggu pelayanan berantakan. D. Membiarkan orang lain untuk membereskan ruang tunggu pelayanan. E. Berinisiatif membantu dan merapikan ruang pelayanan jika masih sempat. Nah, ini sepertinya yang E jawabannya ya, daripada yang lain. Tapi kita lihat. Nah, ya betul. Ini 5 ini. Berinisiatif membantu dan merapikan ruang pelayanan jika masih sempat. Oke, lanjut nomor 8. Soal TKP CPNS pelayanan publik. Anda adalah seorang pegawai perusahaan asuransi. Saat ini Anda sedang mengambil cuti bulan madu untuk beberapa hari.
Namun, tiba-tiba ada pelanggan yang pernah Anda layani menghubungi dan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan urusan perusahaan. Sikap Anda: A. Mematikan ponsel dan tidak menjawab panggilan dari pelanggan tersebut. B. Menjawab telepon tersebut kemudian menjelaskan segala permasalahan yang pelanggan sedang hadapi. C. Mengalihkan panggilan kepada teman kerja Anda sesuai dengan tugasnya. D. Memahami permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, kemudian meneruskannya kepada teman Anda yang ada di kantor. E. Memohon maaf dan menjelaskan kondisi Anda bahwa sedang cuti, serta memberikan nomor kantor yang bisa dihubungi. Jadi di sini kita sedang cuti, di mana cuti itu kan adalah hak seorang pegawai ya. Nah, bagaimana kita ketika sedang menikmati hak kita tersebut dan ada pelanggan yang menghubungi? Sebaiknya memang kita serahkan kepada yang di kantor. Tapi kita lihat dulu poinnya. Nah, poin tertingginya itu E. Memohon maaf dan menjelaskan kondisi Anda bahwa sedang cuti, serta memberikan nomor kantor yang bisa dihubungi. Gitu. Jadi, boleh kita memberikan pelayanan, tapi ketika ada hak-hak kita yang memang menuntut kita untuk tidak bekerja, dan itu sah resmi, yaitu kita tolak. Jadi poin tertingginya ini E. Yang D itu memahami permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan, kemudian meneruskannya kepada teman Anda yang ada di kantor. Jadi yang D ini kita mendengarkan dia dulu. Sedangkan yang E itu langsung kita mohon maaf, langsung kita cut. Maaf Pak, saya sedang cuti gitu. Lanjut soal TKP CPNS pelayanan publik berikutnya. Anda adalah dokter di rumah sakit. Suatu hari di rumah sakit tempat Anda bekerja sedang mendapatkan pasien yang banyak dan antri. Tiba-tiba ada pasien dengan kondisi gawat darurat. Sikap Anda: A. Mendahulukan pasien lain yang sudah mengantri lama. B. Mendahulukan pasien dengan kondisi gawat darurat dan meninggalkan antrian pasien. C. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan memberikan pengertian kepada pasien lain yang sedang mengantri. D. Mendahulukan pasien gawat darurat dengan meminta pasien ke ruang UGD dan Anda dapat melayani pasien yang antri. E. Mendahulukan menangani pasien gawat darurat dan meminta bantuan dokter lain untuk menggantikan Anda yang menangani pasien gawat darurat. Pause video ini jika ingin menjawab. Mari kita lihat. Nah, poin tertinggi ada di D. Ingat ya, kalau kondisi pasien yang gawat darurat itu ada ruangannya UGD. Nah, di ruang UGD itu pasti sudah ada dokter yang standby. Nah, ada yang ready di sana. Sedangkan kita ini adalah dokter yang saat ini tidak bekerja di UGD, di ruang UGD. Jadi ketika ada pasien yang masuk, kita meminta ke ruang UGD, kita mengarahkan ke ruang UGD. Kalau yang E, mendahulukan menangani pasien gawat darurat, kemudian baru minta dokter lain menggantikan Anda yang menangani. Ingat, kalau pelayanan publik tadi adalah kepuasan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Ingat, wewenang kita itu tadi di sini adalah sebagai dokter dokter di poliklinik gitulah, bukan dokter UGD. Jadi ketika ada pasien gawat darurat, kita antar ke tempat yang seharusnya, yang sudah jadi wewenang UGD, seperti itu. Lanjut, nomor terakhir soal TKP CPNS pelayanan publik. Suatu hari Anda didatangi oleh seorang bapak yang sudah tua untuk meminta Anda menjelaskan materi yang Anda berikan kemarin. Sikap Anda: A. Menjelaskan secara perlahan kepada bapak tersebut. B. Memintanya untuk datang lain hari karena Anda sedang sibuk. C. Meminta tolong rekan Anda untuk membantu menjelaskan. D. Menyuruhnya menunggu karena Anda sedang sibuk. E. Menjelaskan sebentar saja kepadanya karena materi sudah Anda berikan kemarin. Ini kemarin ya, materi ini kemarin. Oke, kita lihat.
yang ingin menjawab terlebih dahulu silakan di pause. Kita lihat poinnya. Poin tertinggi itu ada di E, menjelaskan secara perlahan kepada bapak tersebut. Ini beda kasusnya dengan soal yang sebelumnya ya, dimana kita tadi sebagai security kan di sana di soalnya sudah diterangkan bahwa kita menjelaskan kepada ibu secara panjang lebar. Tapi di sini kita belum menjelaskan, hanya kita memberikan materi. Nah, bapak yang sudah tua biasanya kan ini kemampuan komunikasinya sudah mulai menurun tuh. Nah, jadi kita menjelaskan kepada materi yang sudah kita berikan. Kemungkinan dari yang materi diberikan kemarin ada yang masih belum dipahami. Nah, makanya poin tertinggi itu ada di A, menjelaskan secara perlahan kepada bapak tersebut. Sebenarnya poin D sama poin E ini hampir sama ya, hampir mirip. Makanya poinnya juga berdekatan. Karena ini menyuruhnya menunggu karena sedang sibuk. Artinya kita selesaikan dulu apa tugas kita, baru kita jelaskan. Kenapa? Karena kita sudah memberikan materi kepada ia kemarin. Kalau yang E menjelaskan sebentar saja. Nah, ini kepadanya karena materi sudah Anda berikan kemarin. Oke, jika ada jawaban lain silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar selalu memberikan manfaat untuk kita semua. Sukses selalu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.